Oke, saya coba ke pertanyaan yang lebih up to date dulu. Jadi dari Pak Yoyo, Pak Yoyo ini beliau koordinator bidang penerangan sosial budaya KBRI London. Jadi dalam beberapa kesempatan ada video tentang bagaimana kekuatan Al-Quran itu ternyata bisa katanya untuk membantu menyembuhkan orang yang terinfeksi COVID-19 dengan metode garpu salah. Kemudian beberapa informasi juga di beberapa negara Eropa meminta imam masjid untuk mengumandangkan azan. Kabarnya katanya ini virus itu menciut dengan ayat-ayat Allah yang dibacakan dan bahkan mati. Antara percaya dan tidak membaca berita tersebut, mohon penjelasan apakah termasuk kekuatan agama Islam dari sisi spiritual. Terus mungkin tadi ada yang nyambung itu bagaimana di tengah COVID ini kan ada masjid-masjid yang masih berjamaah dengan berjarak gitu. Nah, terus kemudian bagaimana kalau seperti misalkan di UK ini masjid sudah tutup dan sudah hampir 2 bulan ini tutup, tidak ada, itu bagaimana komentarnya? Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Yoyo, juga bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, rahimakumullah. Saya termasuk salah satu yang mohon maaf ya, bukan menentang pemerintah. Saya ingin taat kepada Allah SWT. Bahwa masjid yang ada dalam otoritas saya tidak ada yang tutup. Tarawih Jumatan tetap jalan, dan saya hadapi para aparat pejabat dengan cara yang baik, dengan santun. Mereka akhirnya juga bisa maklum. Jadi di Nganjuk ada masjid yang tetap buka, yang lain sudah tutup. Di Sidoarjo Masjid Al-Qadar tetap buka. Di Gresik Masjid Mutarifin juga tetap buka. Tapi kalau Masjid Al-Akbar memang karena masjid umum susah untuk diatur seperti masjid-masjid yang khusus itu, maka saya memaklumi kalau terpaksa ditutup ya monggo saja. Tapi andai kata saya pemerintah, maka enggak mungkin saya nutup masjid. Itu tempat paling bersih, paling suci, yang datang juga bersih dan suci. Mustahil. Kalau ada kasus yang mungkin entahlah ada mengapa, tapi saya sekarang sedang penelitian, entah nanti bisa diekspos atau tidak, siapakah yang kena COVID. Ini sedang saya teliti, moga bisa dibantu dari Inggris juga. Kalau ada orang yang kena COVID, coba diteliti track record hidupnya. Sekali lagi tentu kita harus menghindari sombong, menghindari arogan, tidak boleh. Tapi kita yakin bahwa perbuatan baik itu mendatangkan cinta Allah SWT. Dan diajari oleh Nabi SAW kan kita bagaimana berdoa, banyak doa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi dibaca 3 kali, sore dibaca 3 kali, tidak akan tertimpa musibah. Itu yang bersabda Nabi. Pasti harus kita percaya. Kalau kita bisa percaya pada dokter, mestinya kita harus lebih percaya pada Nabi dong. Ada orang yang setiap selesai sholat membaca ayat kursi, maka dia dalam jaminan Allah sampai sholat berikutnya. Ini hadis sahih dari Nabi SAW. Jadi jamaah saya wajibkan membaca ada wirid-wirid tertentu yang memang sumbernya, narasumbernya Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada, di 3 masjid ini tidak ada yang kena. Tetap kita patuhi protap kesehatan, iyalah namanya jenis ikhtiar. Allah SWT dan Rasulnya juga mewajibkan kita ikhtiar, iya. Cuci tangan, iya. Pakai masker, iya. Tidak salaman, sementara oke lah. Tapi kalau menjarangkan sebenarnya saya tidak. Sebenarnya saya tidak mau sebenarnya, semula. Tapi karena ya desakan keadaan supaya masjid tidak ditutup oleh aparat, maka ya oke lah, akan dijarangkan, tidak apa-apa. Karena apa? Menjarangkan ini merusak. Ya mohon maaf ya, dalam perspektif kami yang juga tahulah sedikit banyak tentang virus corona itu sudah kita baca semua kan, penularannya hanya karena persentuhan dan cipratan itu aja. Dan nek pakai usaha masker kemudian tidak bersentuhan kan mestinya, apalagi kalau sholat kan menghadapnya sama ke barat atau ke kiblat semuanya, sehingga tidak mungkin ada jarak itu tuh yang jelas tidak ada zaman Nabi. Dan sebenarnya awal-awal di Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga tidak ada, tapi entahlah akhir-akhir ini ada, mungkin ya karena pengaruh interaksi dari dunia atau dari negara yang lain pakai jarak. Menurut saya tidak ada manfaatnya kalau jarak dalam sholat loh. Kalau jarak dalam pergaulan sehari, kemudian bicara dengan lawan bicara agak jarak, iya. Tapi kalau dalam sholat tidak perlu, sholatnya sudah pakai masker, tangannya sudah bersih.
kemudian menghadapnya sama dan nggak salaman. Sebenarnya sama, tapi baiklah saya ngalah dalam satu hal ini. Soal jaga jarak ini ngalah dikit saya, supaya masjidnya nggak ditutup. Sebenarnya kalau nggak ngalah mesti ditutup. Ada hak polisi untuk memaksa. Tapi kalau di Al-Qadar jaraknya paling 20 cm, tidak sampai 1 meter. Tapi ada jarak ya. Tapi kalau yang di Al-Akbar dulu pakai jarak juga, tapi sekarang Al-Akbar sudah jembatannya sudah ditutup karena tempat yang tidak bisa dihindari, menjadi heterogen sekali jamaahnya. Itu ya. Jadi saya termasuk yang tidak setuju masjid tutup. Pasar aja tidak ditutup, masa masjid malah tutup, gimana? Oke, terus terkait yang itu, Bro. Dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan dengan azan gitu, apakah itu katanya virusnya mute bahkan mati? Apakah termasuk kekuatan agama Islam dari sisi spiritual? Oh iya. Jadi saya sebenarnya sudah menyiapkan, mohon maaf ya, sudah saya umumkan di YouTube juga sudah saya sampaikan bahwa siapa kena siapa kena COVID, silakan datang ke Al-Qadar. Kita akan melakukan terapi secara terhormat. Jangan sampailah orang yang sekarang hari ini orang sakit itu dijauhi, orang nggak bisa dijenguk ya. Kemudian orang meninggal juga kalau pemakamannya tidak ada yang nyelawat, itu kasihan sekali. Maka sudah saya tawarkan sebenarnya. Jadi benar bahwa Al-Quran bisa menyembuhkan COVID itu benar. Azan punya kekuatan vibrasi, ya, pasti benar. Tapi apakah bisa menyembuhkan, saya tidak tahu atau belum mencoba. Tapi yang jelas azan kan ibadah. Dan azan sudah membuktikan bahwa angin ribut pun malaikat ya, yang didorong oleh malaikat itu juga tunduk dengan suara azan. Banyak hal-hal yang dengan suara azan tunduk itu banyak. Tapi kalau COVID saya belum mencoba. Tapi yang saya tawarkan adalah ruqyah syariah terhadap COVID. Itu sebenarnya saya tawarkan, tapi tentu dunia sekarang kan tidak mudah mempercayai wilayah seperti ini. Ada banyak kiai yang menyiapkan diri untuk membantu sesama dan pasti gratis ya. Kita tidak akan membuat tarif apapun untuk menolong. Andai kata ada umat Islam yang kena COVID, hanya masalahnya begini, Mas Fahmi atau bapak-bapak ibu-ibu. Jadi bisa diruqyah, bisa disembuhkan atau tidaknya seorang yang kena itu tergantung dia juga. Jadi doa itu kan begini, siapa yang berdoa, siapa yang didoakan, apa doanya. Katakanlah yang mendoakan sudah kiai misalnya, atau sudah ustadz, yang digunakan mendoakan sudah Al-Quran, sudah benar kan. Tapi yang didoakan orang yang nggak sholat misalnya, mohon maaf ya, susah juga. Kalaupun bisa ya cepat kembali virusnya. Artinya ini paradigma yang harus kita pahami, bahwa untuk hal terkabulnya doa terkait dengan ruqyah, maka siapa yang mendoakan, siapa yang didoakan, dan apa doanya. Gitu ya. Bisa, benar bisa, tapi kalau soal azan saya belum pernah tahu, belum pernah mencoba. Tapi yang jelas yang pengalaman selama ini, azan bisa katakanlah meredakan angin ribut misalnya, itu satu contoh.